Hai, selamat sore, tapi masih cetar ya, padahal ini udah jam 4 kurang ya. Semoga sehat-sehat selalu. Lo apa kabar? Baik, setelah ditinggal selama 2 minggu tanpa kabar dan berita. Tapi lo ngikutin gue kan Iya, di gue IG cuma story. bisa ngikutin lu dari story. Sebel banget ya temen yang gak berakhlak. Ngopi dulu deh kalau Masa gitu dia ya. pamer-pamer dong. Sementara gue lockdown di rumah. Dia jelong-jelong. Ya kapan lagi Mer pulang dari Magelang? Gue tugas negara kan, jemput nyokap gitu. Nah, Asia gue bisa ikut kalau gue gak ada laki. Iya ya udah deh. Tapi gue nggak berani komen sih, takut Mas Eko lihat di sini nanti kan gitu. Nanti gue nggak boleh main lagi sama lu, gitu kan. Ya udah. Mau donat nggak? Oh iya, ini sambil ngemil sore ceritanya ya, sambil gue siaran gitu kan, ngobrol. Kebetulan udah gue lihat terakhir kita update tuh tanggal pokoknya 3 minggu yang lalu lah, kita ngebahas waktu itu soal kontrasepsi ya, KB Lu mau gitu bahas ya. apa emangnya? Lu mau curhat apa? Enggak sih, gue cuman banyak hal yang Unek-unek. iyalah, bukan gue doang, gue rasa kayaknya semua Iya sih. semua orang di dunia ini ya. Tapi enggak sih, karena Eropa udah nggak lockdown. Eropa udah lepas masker, iya kan ada teman gue di Antwerpen ya, di Belgium itu udah pulih lah, maksudnya masa pemulihan gitu kan. Sementara kita di sini masih berjuang gitu kan. Kalian sih udah dibilangin lebaran nyampe mudik maksa. Sebel deh ke. Terus kan sedih banget. Efeknya adalah sektor gue makin kelelep aja. Ya, pariwisata dan Gue gitu juga ya. lagi restoran-restoran pada tutup tuh. Sales gue apa kabar jualan? Terus yang lu bikin stres sendiri apa? Di pandemi ini. Duta lah. Omset menurun. Jujur banget ya. Iya. Cicilan jalan. Eka pusing. Bagaimana ini? Sementara di mana-mana ada pengurangan budget dan yang menyedihkan ya. Oh iya, ada berita menyedihkan kan di kantor gue. Dengan amat sangat berat hati. Kenapa, gimana kantor lo? Mulai bulan depan gue ada pengurangan karyawan. Mau nggak mau ya? Mau Berat ya? mau, ya dengan berat hati sih, kasihan mah kasihan ya. Tapi kan ibaratnya nih kapal nih dengan overload beban. Kalau kita tidak buang beban, tidak mau mengorbankan beban itu kan, daripada tenggelam satu kapal, ya terpaksa ya. Akhirnya harus ada yang dikurangi ya. Iya, turunkan sekoci satu Dengan berat hati dengan gitu. berat hati gitu. Ya bukan, dan juga sih tapi diomongin baik-baik. Oke, gitu kan. iyalah. Karena kan ini bukan hanya dari gua tapi dari pusatnya juga. Tuh. Ya sedih sih, mana anaknya baru lahiran, bininya baru lahiran. Sian juga ya. Dan nggak mudah juga harus ambil keputusan ini gitu ya. Gak mudah. Gue sih pengennya kalau bisa tuh semua karyawan gue, kalau perlu gue nambah karyawan gitu kan. Iya ya. Membuka duit. Membuka lahan kerja. Betul, gitu kan. membantu banyak orang pinginnya gitu ya. Tapi Gitu. kalau boleh buat, nah Iya, kondisi. apa boleh buat? Gue aja mikirin buat bayaran gue aja pusing. Nah itu dia. Terus itu dampak yang kelihatan gitu kan ya. Dan Apalagi secara psikologis. secara psikologis dan mental udah nggak usah perlu ditanya lagi deh ya. Dong lah. Ya kan Apalagi kita perempuan tuh kan kemana-mana- kompleks ya. Kemana-mana serba Ya kan? takut. Ya perempuan itu kompleks mikirnya gitu Ya, kan. mikirin ngurus warga. Betul. Terus kita tuh paling takut kita nggak punya uang. Itu paling takut loh gue. Iya, tuh makanya cewek tuh bukannya matre ya. Bukan matre, Dia tapi tuh lebih finansial keluarga. benar. Finansial si laki tuh nggak mikirin tuh pengeluaran. Benar. Laki taunya glotrak, gede glotrak. Tapi ketika dibagi buat ini posnya kan sudah ada tuh masing-masing. Iya. Kayak bensin loh uang itu ya. Bus. Sebenarnya istri tuh apa ya? Kalau teorinya nih ya, gue baca ini agak sedikit keagamaan dikit gitu yang gue tahu gitu ya. Sebenarnya kan yang dibilang nafkah istri itu bukan uang bulanan itu loh, Beb. Maksudnya harus jelas, misal nih contoh, lu dikasih sama laki uang bulanan 5 juta. Nah itu akadnya harus jelas, 5 juta itu untuk kebutuhan hidup. Atau misalnya ini ada uang 5 juta, yang 1 juta buat kamu, yang 4 juta untuk kebutuhan hidup kita. Nah nanti kamu laporkan kurang-kurangnya, kamu ngomong ke aku, tapi yang 1 juta itu untuk kamu. Jadi ibaratnya gini loh, menurut ini juga istri tuh jadi kayak digaji gitu loh. Ya 1 juta itu tuh lu bebas, haknya lu gitu, mau lu pakai
mau buat lu beli kosmetik kah, baju kah, tapi jatahnya segitu misalnya, dan lu ikhlas Semacam menerima. reward lah gitu ya. Ya, emang itu nafkahnya lu gitu loh. Oh gitu. Iya, itu nafkahnya si istri itu yang sejuta itu, yang memang si suami itu berarti nih gue ngasih nafkah ke lu nya segini, Oke. dan lu ikhlas nerimanya, maksudnya ya kan ada juga gue sejuta mah buat make up gue aja kelar nih buat beli serum satu gitu kan, ya ada ya maksudnya kan tergantung ke kemampuan. Tapi sebetulnya yang betul itu harusnya akadnya jelas dari uang segitu yang untuk istri itu berapa gitu Betul. kan, karena kan kita mengabdi untuk keluarga ya. Betul. Nah, tapi kan kalau di kita nih kadang kebanyakan nih sebenarnya entah itu mereka tahu atau tidak tahu, jadi kayak coba ini uang bulanan, padahal kan sebenarnya uang yang untuk kebutuhan hidup itu si istri itu cuma dititipin. Oke. Dititipin kayak lu tuh dititipin duit nih, bayarin listrik, belikan kebutuhan rumah tangga, yang ujung-ujungnya nanti ya kita semua yang pakai ya, si suami, si anak gitu kan. Betul. Bukan si istri aja yang pakai. Betul. Ya kan? Ya. Oh, jadi akadnya harus jelas dari awal gitu ya. Harusnya gitu. Kalau gue nanya sama Dan itu semuanya tentunya pasti disesuaikan sama ini ya, Kemampuan kemampuan masing-masing dan kebutuhan gitu iya, kan. keikhlasan si istri juga menerima, ya si suami menafkahinya segitu. Tapi kalau mau disebut ya, makanya suka gue udah menafkahi istri gue berapa, lu ngasih nafkah bini lu berapa? Kalau ya kan gue ngasih uang bulanan segitu, yang itu bukan nafkah, nggak jelas akadnya gitu loh. Maksudnya nafkah yang nih gue ngasih uang ke bini gue 10 juta, yang 7 juta gue buat kebutuhan hidup, yang 3 juta gue nafkah bini gue, terserah dia mau beli apa gitu. Itu yang bener kayak gitu. Oke. Mau 200.000 kah, mau Para 500.000 bapak, kah gitu. Catat. Nih, ya, Ibu Merin sedang berbicara. Iya, gue kate-kate gue kagak kayak Mama Dede juga nih ya. Gue kayak gitu-gitu sih ngerti gitu, yang berkaitan dengan finansial. Bener, sekarang kan tugas kita dulu 24 jam gitu ya. Apotek aja kalah, apotek aja lewat gitu ya. Iya. Jadi menteri keuangan gitu kan, jadi suster ya, jadi Yungjan. apa namanya Yungjan tuh apaan, gue nggak ngerti Bokat. Korea. Astaga. Ember. Ember. Terus jadi tukang masak juga gitu Iya. kan, tukang Udah gitu cuci kalau balik terkadang jadi gitu Gesha. loh. Ya tahu Gesha. Tahu Eka. Malam gue alih profesi jadi Gesha. Yuk mari. Ya kan. Ya, jadi memang tugasnya tuh banyak gitu ya. Dan sangat wajar ketika ada akad itu tadi gitu loh, ya kan? Ya, itu Ya kan? Itu yang sebetulnya yang seharusnya diterapkannya harus Semestinya seperti itu. Ya, tapi ya. Kembali lagi ya. balik lagi sih, tidak semua orang. Ya, Oke. tapi seharusnya begitu. Kayak aturannya sebenarnya begini, tapi prakteknya kan ada aja dilanggar. Ya. Entah itu dia tidak tahu aturannya atau ya sengaja juga emang gitu tuh. Oke, ya. Oke, balik lagi ke pandemi. Sekarang kan ngejuit banget nih COVID-nya, ya kan? Dimana kita masuk tahun kedua, ya. Banyak orang ya, mungkin semuanya berharap banget ini cepat berlalu gitu kan ya. Insya Allah lah, optimis harus gitu ya, karena badai pasti berlalu kan gitu ya. Kayaknya kecuali si COVID deh, dia unstoppable Beb. Dan mau nggak mau kayaknya kita harus kompromi gitu ya. Iya, kayak kita harus hidup sama dia. Harus berdampingan mau nggak mau ya. Berdampingan tetangga. Capek secara mental, psikis gitu ya. Sekarang mau keluar rumah aja beneran parno gitu. Cuman kalau di dalam rumah kita nggak makan, kan pilihannya gitu ya. Iya. Ya. Jadi bersyukurlah buat kamu semua yang masih bisa beraktivitas dari dalam rumah gitu tanpa harus keluar, karena begitu keluar itu resikonya tinggi gitu ya. Tapi gue ada pertanyaan yang menggelitik kalau di kepala Apa? gue. Apa? Ini kan COVID nih. Di saat berjuta-juta masyarakat yang menengah ke bawah itu pada menjerit soal perekonomian ya. Itu para konglo-konglo itu gimana ya kehidupannya, para pengusaha-pengusaha itu? Apakah mereka merasakan imbas yang sama seperti yang kita ibaratnya remah-remah roti kaum rakyat jelata ini rasakan juga gitu? Gue kadang-kadang itu ada di Kepo gitu ya. Ya, gue ada inside my mind ya. Sebenarnya itu ada terlintas di pikiran gue gitu ya. Sorry itu saya nih kayak pengusaha tambang, kita kan yang punya bininya artis begitu gitu ya. Itu segmen kehidupan mereka ada ngaruh nggak sih, atau mereka tetap tajir kayak sultan? Nah, contoh deh kayak Nia Ramadhani deh, yang ya kan keluarga Bakri gitu kan. Itu ngefek nggak sih ke mereka COVID? Apa mereka anti COVID? Nggak lah, ngefek lah Mer. Justru malah semakin tinggi
apa sih namanya, pohon gitu ya, semakin besar kan anginnya gitu ya, kalau kata peribahasa gitu Cuman ya. mungkin susah versi mereka dan kita beda kan. Beda gitu Kalau kita kan. kan susahnya versi kita tuh nggak bisa beli beras. Ah, Kalau mereka nggak bisa beli tas Hermes. seperti itu ya kurang Gitu lebih ya. ya. Oh. Jadi gini, kita berada dalam situasi yang sama, hanya kapalnya berbeda gitu loh. Iya, kapal Ya, pesiar, ke kapal dayung. ember gitu kan, yang udah Ya bocor di ampun, sana ya sini gua. gitu ya, Bo. Ya lu harus dayung Ya Allah, gitu kan. langsung diamat ya, kapan ya gue Iya. bikin kapal gitu. Jadi memang kondisinya sama, situasinya tidak berbeda. Gua rasa semua ini kan seluruh dunia ya, dan anggap ini adalah bencana alam gitu. Karena balik lagi Mer, kayak misalkan kantor gue yang kolaps gitu ya, gue nggak bisa nuntut apapun gitu, karena memang nggak ada yang siap gitu loh ya. Tapi itu para pengusaha bisa tuh tetap main golf, naik kuda. Ya sekali lagi, lu jangan percaya sama media sosial deh. Kalau gue sih lebih Iya. ke situ. Balik lagi ya, media sosial itu pencitraan dalam arti ya wajar ketika seseorang ingin menampilkan sisi terbaiknya, wajar gitu ya. Tapi nggak real 100% apa yang mereka tampilkan gitu ya. Gitu. Balik lagi tetaplah, ibarat peribahasa rumput tetangga nggak selalu lebih hijau ya. Tapi kan gue suka sedih, Beb, suka kecil hati ngeliatnya. Duh, nggak usah deh, nggak usah terpengaruh lihat medsos, lihat buat hiburan aja, scroll lihat yang bening-bening gitu ya. Tapi nggak usah dimasukin hati, kok kehidupannya dia lebih baik dari gue, belum tentu. Iya, belum tentu ya. Karena gue menyadari banget bahwa setiap orang itu ada kesulitan dan kemudahannya sendiri-sendiri gitu ya. Dan balik lagi, dalam kita menghadapi situasi yang makin genting ini gitu ya, itu dibutuhkan apa ya Mer, kalau gue bilang sih kayaknya kita memang harus lebih banyak konsen atau sayangi keluarga gitu loh ya. Karena kita nggak tahu, sekarang kok kayaknya berita kematian erat banget, deket banget sama kita gitu loh. Makin kesini makin hari, ini aja udah mulai ada tetangga yang meninggal gitu kan. Stick together ya. Betul, terus mempererat. benar. Bisa aja orang yang kemarin masih di sebelah kita tiba-tiba gone gitu kan. Iya betul ya. Tadi malam pun juga gue buka IG, nggak taunya ada klien gue yang berpulang juga gitu loh ya. Karena Ya COVID. ampun, iya kena COVID. Terus Kakak gue juga kena COVID untuk kemarin. Tapi Iya, ya. selamat. alhamdulillah. Iya. Jadi banyak-banyak lah apa sih namanya, kontak teman, sahabat, just say hi gitu ya, untuk saling menguatkan satu sama lain gitu. Bersyukurlah kita masih bisa ketemu dan berkumpul ya. Masih bisa Seperti kita makan hari ini. donat. Donat. Lu ya. pulang dari Bali walaupun Cuma ya, bawa oleh-oleh kacang buat iya, dulu. jadi- tapi setidaknya gue masih bisa lu melihat lu tuh landing dengan selamat gitu ya, tanpa COVID. Ember. Gue udah Aduh. bersyukur kok. Bener. Jadi setiap pagi tuh begitu gue nyampe rumah ya, sampai sekarang gitu kan, hal yang gue lakukan setiap pagi bangun tidur adalah gue langsung mencium sesuatu ya. Gue kira lu mau nyium kentut. Beneran loh, hanya di masa pandemi yang kita mencintai bau kentut kita sendiri ya. Beneran. Jadi lu susah, lu kentut dulu apa nyium Itu dulu? gitu bang, maaf sih bau gitu kan. Tapi beneran gitu ya, ketika kita indera penciuman kita masih merasakan gitu ya, langsung ucap syukur alhamdulillah gitu ya. Gue masih sehat. Masih sehat ya kan. Itu indikator yang paling ringan gitu, yang bisa kita apa sih Lo namanya, masih bisa praktekkan cium bau gitu loh, kentut. ember gitu ya. Jadi sekali lagi ya, balik lagi bahwa di situasi genting kayak sekarang itu penting banget ya untuk kita tetap waras ya, tetap happy, karena hati yang gembira adalah obat. Gue sangat mempercayai itu gitu loh ya. Makanya kadang teman-teman, lu kok happy aja sih San? Ya gimana, masa gue mau mewek-mewek? Apa ya, menyelesaikan? Ya kan, Lu gak ada duta gak mewek? ya mewek sih Mer, tapi kan gue nggak mungkin kan, gue nggak punya duit. Hello, pakai toa gitu kan, enggak. Paling ya gue cerita sama teman-teman dekat yang gue percayai gitu kan. Gak ke informasi CSB gitu Enggak ya? lah. Gue rasa semua sama, kita diambang pailit gitu, kita dibikin bangkrut Jangan gitu dong. ya. Dibikin bangkrut perlahan gitu ya? Ya mau nggak mau kan, Sama dengan si kondisi COVID kayak ini ya? gini gitu loh ya kan. Sektor gue kehantam banget, dan akhirnya semua orang putar otak gitu kan untuk bertahan hidup ya. Semua sih. dengan pergumulannya masing-masing, cuman ya itu tadi, kita saling menguatkan aja satu sama lain ya. Semoga kita bisa melewatinya. Semoga gitu ya, kita dan keluarga selamat gitu ya. Terus prokesnya ya, rezeki lancar ya, insya Allah. Pintu yang satu tertutup akan terbuka dari pintu yang lain kan gitu ya, amin. Dan 1,5 tahun dan buktinya kita masih sehat gitu kan, alhamdulillah, masih bisa makan sehari 3 kali ya kan.
Ya, masih meski survive lah. meski berdarah-darah gitu kan, batin mental gitu dihajar banget gitu, tapi masih bisa merasakan, maksudnya makan 3 kali itu kan, maksudnya hidupnya masih baik-baik aja gitu loh, dan itu harus disyukuri banget sih gitu. Gue bukannya so wise, tapi ya kita berbagi ini aja lah, kebaikan gitu ya, saling support satu sama lain, itu aja, saling menguatkan, karena kita nggak tahu ya bulan depan ini, benar situasinya tuh unpredictable banget, fluktuatif banget ya. Hari ini bagus, besok bisa langsung down gitu ya pemberitaannya, dan stres banget. Gue buka Twitter itu stres, erat banget, innalillahi itu erat banget, ini banget di mana-mana gitu loh, aduh, berduka cita segala macam. Si ini berpulang, si itu berpulang. Betul ya. Jadi sayangi keluarga, sayangi orang-orang yang kamu dekat gitu kan, yang dekat dengan kamu, erat gitu loh ya, Mer. Iya. Sayangi anak, suami, istri ya, orang tua, semenyebalkan apapun mereka, mereka loh yang ada di lini terdepan ya, pasang badan buat kita gitu kan, ya kan. Orang lain belum tentu mau melakukan itu gitu loh ya. Ya udah gitu aja, thank you, udah 16 menit ya, dan gue harus back to on air ya. Thank you, kita mau nyemil donat lagi, mau ngopi-ngopi lagi. Time. Thank you, ciao. Bye. Sampai lupa deh buat ngajak subscribe ya. Like and comment, terus bunyiin tanda lonceng, keledeng. Dah.